Swastiastu. Hari ini tanggal 16 Februari 2024, tim penyidik Direktorat Penyidik Kejaksaan Agung pada tindak pidana khusus Jampisus telah menetapkan 5 orang tersangka perkembangan baru dari perkara timah, komoditas timah, yaitu atas nama tersangka SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kabupaten Bangka Belitung. Yang kedua, MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Yang ketiga, HT alias ASN selaku Direktur Utama CP PIP, perusahaan milik tersangka TN dan alias AN. Dan yang keempat adalah MRVT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk 2016 sampai dengan 2021. Dan yang kelima, yang terakhir adalah EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 sampai dengan 2018. Adapun modus operandinya dari kelima tersangka yang ditetapkan tersangka pada hari ini adalah tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyelidikan dari tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan, yakni tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian mengenai tersangka SG alias AW dan tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Pada saat itu, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari UP PT Timah Tbk yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Biji timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian baik biji maupun logam timah dijual oleh PT Timah Tbk kembali. Untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan-perusahaan cangkang, itu perusahaan boneka seperti CP Bangka Jaya Abadi atau BJA dan CP Raja Wali Total Persada atau RTP. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait dengan biaya pengelolaan dari PT SEP selama tahun 2019 dan 2022 yaitu senilai 975 miliar 581 juta 982.776 sen. Sedangkan total pembayaran biji timah yang senilai 1 triliun 729 miliar 90 juta 390.448 rupiah. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan surat perjanjian kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengelolaan SAP menerima timah di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Bahwa perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian yang begitu besar karena menyebabkan suatu kerusakan lingkungan yang begitu parah dan berat luar biasa, hampir melebihi daripada perkara-perkara korupsi yang big case sebelumnya seperti Asabri dan perkara Duta Palma. Sehingga untuk hari ini kita belum bisa menentukan secara pasti kerugian negaranya karena masih dalam tahap penghitungan dengan tim penyidik dan ahli dari kerugian negara dan perekonomian negara. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yaitu pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yaitu Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa terhadap kelima tersangka tersebut telah dilakukan suatu proses penahanan yaitu tersangka MRT alias RZ, HT alias ASN dan MBG ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka SG di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Kemudian tersangka EE alias EML rutan Salemba cabang Kejaksaan
Jakarta Selatan, Jaksa Negeri Jakarta Selatan. Selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini tanggal 16 Februari 2024. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.